Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita sampai pada hadis yang ke-16 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Naam. Berkata Syekh, Al-Hadithus Sadisa Asyara. Hadis yang ke-16. Al-jaza'u min jinsil amal. Yani balasan tergantung dari amal. Atau balasan sesuai dengan amal. Naam. Yani seseorang tidaklah diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jal baik berupa keburukan ataukah pahala di sisi Allah, melainkan sesuai dengan amal perbuatannya. Naam. Seorang tidak akan diberikan balasan kebaikan atas amal baik yang dilakukan oleh orang lain. Demikian pula seseorang tidak akan dihukum oleh Allah atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ala kulli hal al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Naam. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Seorang di dunia dia terkena hukum had, itu juga karena perbuatannya. Dia didera, dicambuk, atau dirajam, atau dikisos, dan seterusnya sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, sebab kalaulah seseorang diberikan balasan tidak sesuai dengan amal perbuatannya, maka itu adalah merupakan suatu bentuk kedzaliman. Suatu bentuk kedzaliman. Naam. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha adil dalam hukumnya, dalam ketetapan-ketetapannya, dan dalam hikmahnya. Naam. Sebab itu ya ikhwan, seseorang yang menginginkan kebaikan, mengharapkan kebaikan, tidak ada lain bagi dia kecuali harus mengupayakannya, berusaha, menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan. Nah, begitu pula sebaliknya. Kemudian kita lihat di sini berkata Syekh Al-Allamah rahimana wa rahimahullah, An Abi Sirmata radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Sirmah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata. Abu Sirmah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang didengar namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, karena memang sahabat ini ya di antara sahabat yang sedikit sekali meriwayatkan hadis, ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita tentang keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Sehingga seorang alim yang menyebarkan ilmunya itu dia selalu dikenang bagi para penuntut ilmu. Ya, kita lihat hari ini tidaklah kita berbicara dalam perkara agama, baik permasalahan-permasalahan hadis ataupun fikih, akidah dan ibadah, melainkan kita selalu menyebut-nyebut nama-nama para imam-imam yang telah mendahului kita. Kita selalu menyebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i, selalu menyebut Al-Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, dan seterusnya. Seolah-olah mereka adalah satu generasi di atas kita saja. Ya, begitu dekatnya mereka dengan kita. Nah, kenapa? Karena keilmuan. Keberkahan keilmuan yang ada pada mereka. Nah, namun demikian berapa banyak manusia yang baru saja berlalu meninggalkan kita, satu generasi di atas kita, sampai hari ini bahkan namanya pun kita tidak mengenalnya. Ya. Nah, kenapa? Dia tidak punya peninggalan yang bermanfaat. Tidak punya peninggalan yang bermanfaat. Dan sebaik-baik sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang hamba adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, maka kehidupan mereka berkah. Usia mereka pun berkah. Dan ini salah satu makna daripada makna dipanjangkan usia. Meskipun pada hakikatnya dipanjangkan usia, memang secara hakiki usia itu bisa dipanjangkan sesuai dengan perubahan takdir. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan tentang takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala di beberapa pertemuan yang lalu. Tetapi di antaranya para a'immah ada yang mengatakan salah satu makna daripada dipanjangkan usia pada hadis, ya, barang siapa yang suka agar supaya dibukakan rizkinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturrahim. Maka ini makna dipanjangkan usia di sini adalah kehidupannya berkah. Ya. Nah, ini salah satu penafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam As-San'ani rahimana wa rahimahullah di dalam Suwurus Salaf. Nah, dan ini yang kita dapati dari kehidupan para ulama, ya. Coba antum tahu, bayangkan Al-Imam Muhammad bin Idris itu lahir pada tahun 150 Hijriah. Ya. Begitu pula antum lihat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, ini rata-rata mereka kisaran kehidupan mereka itu di tahun 150 sampai tahun 200 sekian. Tetapi hari ini kalau bilang Imam Syafi'i di kalangan para penuntut ilmu, seolah-olah Imam Syafi'i itu baru generasi sejaman dengan bapak kita. Iya, dekat sekali mereka dengan kita. Begitu. Nah, berkahnya kehidupan mereka. Kenapa? Ilmu nafi', ilmu bermanfaat yang disebarkan oleh mereka. Ya. Nah, begitu pula para sahabat, sejumlah para sahabat yang kita tidak tahu nama mereka. Banyak sekali. Kenapa? Memang berkah kehidupan mereka dan mereka punya keutamaan, tapi tidak dekat dengan kita. Kenapa? Karena mereka tidak menyebarkan ilmunya. Atau mungkin mereka sedikit meriwayatkan ilmu, disibukkan dengan peperangan dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi ada yang sangat dekat sekali. Begitu kita baca hadis selalu sebutkan namanya, baca hadis selalu sebutkan namanya. Sampai-sampai begitu ketika seorang mau baca hadis, kira-kira kita sudah bisa menerka, ini pasti dari Abu Hurairah lagi nih. Ya. Nah, kenapa? Saking apa? Saking banyaknya dia meriwayatkan hadis. Ya. Nah, kemudian ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, Abu Sirmah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man darrallahu bih wa man syaqqa
syaqqallahu alaih. Barang siapa yang membuat mudarat, niscaya Allah akan memudaratkannya. Dan barang siapa yang mempersulit, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menyulitkannya. Kata Syekh, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah rahimana wa rahimahumullah di dalam sunan keduanya. Ikhwan, coba lihat di sini. Hadis yang mulia ini sangat korelasinya dengan judul bab itu sangat erat sekali. Di mana Asy-Syaikh mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal, lalu beliau menyebutkan hadis bahwa barang siapa yang membuat kemudaratan niscaya Allah akan memudaratkan dia, dan barang siapa yang mempersulit niscaya Allah akan mempersulit dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Nah. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini banyak sekali. Banyak sekali. Namun kemudian, ikhwan, kita katakan hadis ini adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh Al-Allamah Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Nah, di samping itu hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Kalau kita katakan Imam Abu Daud, imam-imam ahlul hadis yang bernama Abu Daud itu banyak. Namun yang sangat terkenal sekali itu ada 3. Ada yang namanya Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, yakni penulis kitab Sunan, yang kita sering kenal dengan kitab Sunan Abu Daud, yaitu penulisnya adalah Abu Daud As-Sijistani. Anak beliau seorang ulama besar, yaitu Abdurrahman bin Abi Daud, penulis kitab Manzumah Al-Ha'iyah. Bait-bait syair yang di belakangnya semua diakhiri dengan huruf H. Yang berbicara tentang akidah. Ya, subhanallah, luar biasa sekali ya. Maka kedalaman ilmunya para ulama, ketika mereka menulis bait-bait syair, itu ada yang mengakhiri setiap kalimat dengan huruf nun, ada yang mengakhiri setiap kalimat dengan huruf mim, ada yang mengakhiri setiap kalimat dengan huruf H. Ya, luar biasa sekali. Sekarang kita ini mau tulis satu paragraf yang akhirnya huruf A saja nggak bisa. Ya. Nah, ini dalamnya ilmu mereka. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, beliau menulis Manzumah Al-Nuniyah. Ya, ini diakhiri dengan huruf nun semuanya. Ya, berbicara dalam bidang akidah pula. Dalamnya ilmu mereka dan kayanya bahasa Arab. Kayanya bahasa Arab. Sampai-sampai kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu nahwu dan yang semisalnya, kita sering mendapatkan suatu kisah bahwa ada seorang alim dalam ilmu bahasa ini. Ya, bukan alim dalam ilmu lain ya. Nah, kalau dalam ilmu lain itu memang ada beliau punya ketergelinciran yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi beliau alim dalam ilmu bahasa. Itu pernah dia berpidato itu berjam-jam. Tidak ada menyebutkan huruf ra. Kenapa? Karena memang lidahnya tidak bisa sebutkan huruf ra. Kita di sini bilang lidahnya cadel ya. Tidak bisa sebutkan huruf ra. Tapi seorang alim besar, dia berbicara supaya tidak kelihatan aibnya, semua kata yang dia pilih tidak ada huruf ra. Ya. Antum bisa ngomong, pilih tidak ada kata yang huruf B saja misalnya. Ya. Nah, ya. Subhanallah, dalamnya ilmu mereka. Antum mungkin bisa menghindari huruf V kalau antum orang Sunda ya, semuanya jadi P. Ya kan? Nah. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini ana ingin katakan bahwa demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menurunkan agama ini itu dengan bahasa Arab. Karena ini kayanya bahasa Arab. Coba saja kalau Allah turunkan bahasa agama ini misalnya seperti
orang-orang yang sempalan mengatakan bahwa agama ini misalnya di Jawa, misalnya turun di Jawa. Ya, misal agama pakai bahasa Jawa repot. Ya, baru 2 kosakata saja kita sudah kehabisan kalimat. Ya. Nah, karena sempitnya bahasa. Tapi bahasa Arab ini luas, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini dengan bahasa Arab. Singa saja 24 nama singa dalam bahasa Arab. Saking luasnya. Ya. Nah, bahasa Arab itu ada singa, singa jantan, singa betina, singa sedang, singa macam-macam. Kalau kita di sini ya namanya singa, ya singa aja. Ya, mau singa breok apa singa enggak breok ya singa aja. Ya. Nah. Maka ikhwan, ini Abu Daud As-Sijistani. Yang satu. Yang kedua Abu Daud Ad-Dhahiri. Ini dikenal dengan madhab Dhahiriyah, madhabnya Ibnu Hazm. Madhabnya Ibnu Hazm. Itu madhab tekstual. Ya. Naam. Kemudian yang ketiga Abu Daud At-Tayalisi. Abu Daud At-Tayalisi penulis kitab hadis juga. Tetapi hadis beliau bernama Musnad. Musnad Abu Daud. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam musnadnya, jangan antum berpikir Abu Daud As-Sijistani penulis kitab Sunan, bukan. Itu maksudnya adalah Abu Daud At-Tayalisi. Ya. Nah, Ustaz, kalau begitu apa sih bedanya kitab Sunan dan kitab Musnad? Ya. Apa beda kitab Sunan dan kitab Musnad? Kitab Sunan ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum itu adalah kitab-kitab hadis yang disusun oleh penulisnya berdasarkan bab-bab fikih. Mulai dari kitabut taharah, bab miyah, air, ya. Kemudian disebutkan hadis-hadis tentang air. Kemudian berikut lagi begitu terus, ya, bab-bab fikih. Kitab hadis. Ya, seperti Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, dan seterusnya. Nah, kalau cari hadis dalam kitab Sunan gampang. Misalnya hadis ini tentang wudu, sudah tinggal buka di bab wudu, cari pasti ketemu insyaallah. Tetapi kalau kitab Musnad, apa kitab Musnad? Kitab Musnad itu hadis yang disebutkan, kitab hadis yang disebutkan berdasarkan nama, urutan nama. Jadi mulai dari hadis Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar As-Siddiq oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq yang diketahui oleh penulis. Ya, jadi di situ ada hadis tentang wudu, ada hadis tentang sembelihan, ada hadis tentang segala macam. Ya, yang pokoknya yang bersumber dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu pun disusun dengan rapi, mulai dari huruf alif. Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq tapi dari huruf alif misalnya yang pertama. Kemudian sudah selesai habis hadis-hadis yang dimulai dari huruf alif, dari huruf ba misalnya, begitu terus. Subhanallah. Jadi ulama itu jangan antum kira seperti profesor-profesor zaman sekarang. Ya. Para imam-imam itu luar biasa sekali keilmuan mereka. Nah, seperti Musnad Imam Ahmad. Ya. Musnad Imam Ahmad. Kemudian Musnad Al-Imam Al-Humaidi. Salah seorang gurunya Al-Imam Bukhari. Namanya Al-Imam Al-Humaidi bermadhab Syafi'i. Ya. Nah, beliau punya kitab akidah yang paling terkenal. Biidznillah ta'ala insyaallah nanti suatu saat kita bahas di majelis kita. Nah, yakni kitab beliau itu namanya Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi. Gurunya Imam Bukhari, salah seorang gurunya Imam Bukhari yang bermadhab Syafi'i. Ya. Nah. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, itu faedah tambahan yang ana sampaikan. Berkata Syekh, kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, hadzal hadis dalla alaihi aslaini min usuli syariah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang dua pokok dari pokok-pokok syariah. Ini dua perkara yang merupakan pokok dari pokok-pokok syariah agama. Ahaduhuma, yang pertama,
annal jazaa'a min jinsil amal fil khairi wasyarr. Wa hadha min hikmatillahi allati yuhmadu 'alaiha. Fakama anna man amila ma yuhibbuhu Allahu ahabbahu Allah, wa man amila ma yubghiduhu abghadahu Allah. Wa man yassara 'ala muslimin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, wa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata beliau, yang pertama, al-jaza'u min jinsil amal fil khairi wasyarr. Balasan itu sesuai dengan amal dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Ya? Balasan apa? Sesuai dengan amal dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Wa hadza min hikmatillahi allati yuhmadu 'alaiha. Dan ini merupakan hikmah Allah yang patut untuk dipuji. Nah, Allah dengan hikmahnya itu sangat luas, dan salah satu hikmah Allah itu Allah memberikan balasan sesuai dengan amal dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Ya. Nah. Fakama anna man amila ma yuhibbuhu Allahu ahabbahu Allah. Sebagaimana seseorang yang melakukan amalan yang perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Seorang yang melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Wa man amila ma yubghiduhu abghadahu Allah. Dan barang siapa yang melakukan amalan yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Wa man yassara 'ala muslimin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan seorang muslim dalam urusannya, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, maka ikhwan, sini ana berikan catatan ya. Berikan ta'liq bahwa sebab itulah kita dalam urusan dunia, dalam bermuamalah di urusan dunia ini, kita sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan untuk selalu memberikan kemudahan atau mempermudah. Kenapa? Karena dengan mempermudah dalam urusan-urusan dunia itu, selama dia bukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka diharapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Maka barang siapa yang menginginkan urusannya di akhirat, di hadapan Allah Azza wa Jalla dimudahkan, dan urusannya di dunia dimudahkan, maka ketika bermuamalah dalam urusan dunia dengan saudaranya sesama muslim, maka berilah kemudahan kalau dia berurusan dengannya. Ya? Seorang dia berurusan dengan orang muslim, jangan bertele-tele. Ya? Selama itu bukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kemaksiatan, dosa, dan seterusnya. Misalnya Anda seorang pejabat di kantor, ada orang datang dengan dia berurusan dengan antum, dia punya administrasi, tapi mungkin ada salah tulis nama saja. Tidak usah repot-repot. Ya? Jangan sampai terlalu, ini tidak boleh. Seolah-olah ini kalau dilanggar berdosa masuk neraka. Ya? Mempersulit seorang hamba. Jangan. Mempermudah urusannya. Ya. Selama di situ tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda kedudukan, jabatan, dengan Anda menggunakannya untuk memudahkan seorang muslim dalam urusannya, maka berarti Anda telah diberikan kesempatan untuk dimudahkan urusan antum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin satu kesulitan di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan dia dari kesusahan-kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang tidak mengalami kesusahan di hari kiamat? Siapa yang bisa menjamin dirinya bahwa di hari kiamat dia tidak mendapatkan kesusahan? Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan kita semua ini nyaris mendapatkan kesusahan di hari kiamat. Kita hanya beramal dan berdoa serta berharap kepada Allah agar Allah memudahkan setiap urusan kita di hari kiamat. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hari kiamat, kengerian-kengerian hari kiamat,
Kita berdoa dan berharap agar Allah memudahkan kita. Antum bayangkan bagaimana manusia ketika dia dihadapkan di hadapan Allah. Atau dia di hari kiamat dihadapkan dengan kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dia lewat di atas sirat. Di atas jembatan. Yang jembatan itu terbentang di atas punggung neraka. Di samping kiri dan kanan neraka itu ada kail-kail yang siap untuk menggait setiap orang yang lewat dan dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang yang lewat dengan merangkak. Ada orang yang lewat dengan berlari, ada orang yang lewat dengan berjalan cepat, ada orang yang lewat secepat kilat, ada orang yang lewat secepat hembusan angin, ada orang yang lewat dengan sama sekali penuh dengan kegelapan, dan ada orang yang lewat dengan cahaya yang menuntun dia. Ya. Maka masing-masing orang akan melewati sirat itu sesuai dengan amal perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh. Maka kita sangat berharap Allah memudahkan kita dalam kondisi-kondisi yang demikian. Ya. Maka ada amalannya. Yaitu barang siapa yang mempermudah, memberikan kelapangan kepada seseorang dalam urusannya di dunia, maka Allah akan memberikan dia kelapangan dari kesusahan-kesusahan yang dihadapi pada hari kiamat. Dan kesusahan pada hari kiamat itu banyak sekali, ikhwan. Banyak sekali. Karena proses-proses yang harus dilewati oleh seseorang pada hari kiamat itu sangat luar biasa. Dan sangat ngeri. Sangat apa? Ngeri. Nah, kemudian kata Syekh, wallahu fi hajatil abdi makana al-abdu fi hajati akhih. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunaikan hajat seorang hamba selama hamba itu menunaikan hajat saudaranya. Ya. Kadzalika man darra musliman darrallahu wa man makara bihi makarallahu bih. Wa man syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi ila ghairi dzalik minal amthilati dakhilati fi hadzal asal. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah, demikian pula barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Berurusan dengan dia itu bertele-tele, terlalu berbelit-belit. Barang yang bisa dimudahkan dia mempersulit, ya. Barang yang sebenarnya gampang jadinya ruwet. Nah, maka orang yang demikian akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan, bayangkan bagaimana kalau Allah mempersulit seseorang. Ya. Jangankan itu, kita datang di salah satu kantor saja untuk urusan kita dan kita dipersulit, itu luar biasa kondisi kita. Ya. Bagaimana ketika Anda hadir di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di hadapan pengadilan Allah Jalla wa Ala, yang tidak ada seorang pun bisa memberikan pembelaan kepada Anda, tidak bisa memberikan pertolongan kepada Anda, tidak bisa memberikan naungan kepada Anda, kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ketika itu Allah mempersulit Anda. Allah Tabaraka wa Ta'ala mempersulit Anda. Nah, tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi kita ketika itu. Wa man makara bihi makarallahu bih. Dan barang siapa yang membuat makar, tipu daya terhadap seorang muslim, niscaya Allah akan membalas makarnya. Ya ikhwan, kalaulah kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sifat-sifat Allah itu ada sifat fi'liyah, perbuatan. Ya, perbuatan Allah. Ya. Seperti apa? Kalam, berbicara. Allah berbicara. Itu sifat fi'liyah. Ya. Kalau tangan Allah itu sifat dzatiyah. Seperti datang, itu sifat Allah, datang. Perbuatan Allah Azza wa Jalla. Turun, itu juga sifat Allah. Tapi dia perbuatan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ada sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, tapi dia mengandung keburukan. Seperti apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membalas makar mereka.
dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Pertanyaan, apakah makar termasuk dari nama-nama Allah? Sifat-sifat Allah? Padahal dalam kaidah kita tidak boleh menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang jelek. Ta'ala Allah, maha suci Allah dari yang demikian. Ya. Tapi makar ini bagaimana? Kejahatan. Kita katakan makar itu bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa Allah mengatakannya? Wa makarullah. Allah membuat makar. Yakni itu hanyalah balasan atas perbuatan hamba. Balasan atas apa? Perbuatan hamba. Seperti tipu daya. Bukan sifat Allah. Innahum yakidu. Ya, sesungguhnya mereka membuat apa? Tipu daya. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Bukan sifat Allah. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala membalas perbuatan mereka. Ya. Nah. Barang siapa yang membuat makar kepada seorang muslim, maka Allah akan membalas makarnya. Wa man syaqqa alaihi, syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang mempersulit seorang mukmin, maka Allah akan mempersulit urusannya. Ila ghairi dzalika minal amthilati dakhilati fi hadzal asal. Dan seterusnya dari contoh-contoh yang terdapat dalam kehidupan manusia yang masuk di dalam prinsip ini, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Sampai-sampai ya ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan kedzaliman ini, bahwa balasan sesuai dengan amal itu berlaku bukan hanya kepada manusia, sampai kepada hewan sekalipun Allah memberlakukan ini. Ya, Allah memberlakukan ini. Dan bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Oleh sebab itu ada hak-hak manusia yang tidak akan luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, itu yang tidak akan diluputkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat pun tidak akan diluputkan oleh Allah. Sampai ditegakkan keadilan itu. Ya. Jadi manusia dalam kedzalimannya, kemaksiatannya kepada Allah, itu ada hal-hal yang memang diabaikan oleh Allah. Kemaksiatannya. Ya. Apabila dia bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatannya, yaitu berkaitan dengan hak-hak Allah. Ya. Allah mudah membiarkannya saja. Ya. Karena apa? Kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, inna rahmati qad ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan murkaku, kata Allah. Sehingga kadang-kadang setiap kali hamba itu dia bermaksiat, Allah abaikan saja. Allah tidak berikan dia hukuman. Allah tangguhkan, bahkan memberikan dia kesempatan untuk bertaubat kembali kepada Allah. Ya. Nah, tapi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang tidak akan diluputkan oleh Allah sampai hari kiamat. Di akhirat pun tidak akan diluputkan oleh Allah sampai ditegakkan pelanggaran tersebut. Yaitu apa? Pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Berkaitan dengan hak-hak apa? Manusia. Nah, sampai-sampai ada manusia yang dia telah melakukan banyak amal sekali dalam kehidupan akhirat, dalam kehidupan dunia, tapi kemudian di akhirat dia bangkrut. Dia apa? Dia bangkrut. Kenapa? Berkaitan dengan hak makhluk. Nah, penegakan yang berkaitan dengan hak-hak makhluk ini bukan hanya terjadi di antara manusia saja di dunia, tetapi terjadi di antara hewan pun. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Coba antum perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna al-huquqa. Sesungguhnya hak-hak itu akan ditunaikan ila ahliha, kepada pemiliknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yuqada li syatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai apa? Kambing yang tanduknya patah karena ditanduk oleh seekor kambing itu, dia akan menuntut balas atas
kambing yang menanduknya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Ya. Coba antum lihat. Kambing di dunia yang saling bertandukan. Sampai satu ekor ditanduk. Ya, sampai dia cacat misalnya. Maka pada hari kiamat dia dibangkitkan. Untuk apa? Yang didolimi ini meminta penegakan keadilan. Kisos. Ya. Dia balas. Dia tuntut haknya. Apalagi manusia. Apalagi apa? Manusia. Hak orang lain yang kita rampas. Ya, kita ambil dengan cara yang tidak benar. Dan seterusnya. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau antum tanya, loh Ustaz, ya memang hewan dibangkitkan lagi di akhirat? Iya, dibangkitkan. Berarti hewan masuk surga dan masuk neraka? Tidak. Hewan tidak masuk surga dan masuk neraka. Lalu apa hikmahnya dibangkitkan? Dibangkitkan untuk ditegakkan keadilan. Lalu bagaimana endingnya setelah ditegakkan keadilan? Allah berfirman kepada mereka, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Maka hewan-hewan itu setelah ditegakkan keadilan, semuanya dia berubah jadi tanah. Dia tidak masuk neraka dan tidak masuk surga. Ya. Nah. Lu Ustaz katanya ada burung di surga. Ada kuda di surga. Iya ada. Lalu bagaimana? Bukankah itu kuda-kuda atau hewan-hewan di dunia dibangkitkan dan masuk surga? Tidak. Itu hewan khusus yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surga. Bagaimana bentuknya? Allah tidak jelaskan. Jangan antum berpikir yang berat-berat. Ya, Allah tidak jelaskan. Ya, kuda saja Allah sebutkan. Burung saja Allah sebutkan. Ya. Tapi Allah tidak jelaskan. Bisa saja. Sesuatu di dunia dan di akhirat itu namanya sama. Tetapi hakikatnya bisa berbeda. Bisa saja. Ya. Nah, seperti apa? Manusia di dunia dan di akhirat sama manusia. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu berbeda. Hakikatnya antara manusia dunia dan manusia akhirat. Berbeda bagaimana Ustaz? Ya manusia di dunia butuh buang hajat. Ya. Manusia di surga tidak butuh buang hajat. Tidak ada toilet di surga. Tidak ada. Antum tidak repot-repot harus cari toilet. Tidak ada. Lalu bagaimana makanan yang mereka makan? Dicerna dan keluar melalui keringat-keringat mereka. Dan keringat itu baunya parfum, wangi. Penghuni-penghuni surga. Ya. Nah, di dunia ada salon, di akhirat ada salon juga. Tapi hakikatnya beda. Bagaimana salon untuk mempercantik, mempergagah seseorang? Ada. Yani di surga ada satu pasar. Disebutkan dalam riwayat yang sahih. Bahwa pasar itu dibuka hanya hari Jumat saja. Dan yang ke pasar itu kaum lelaki. Wanita tidak ke pasar. Ya. Nah, wanita ke pasar repot. Maka nanti dia milih sendal saja 5 jam. Karena sendalnya harus sesuai dengan warna lipstiknya. Ya. Sendalnya harus sesuai dengan warna payungnya. Sendalnya harus sesuai dengan warna tasnya. Jadi repot. Ya. Dia nggak ke pasar. Maka Yang ke pasar di hari Jumat di surga, pasar surga ini kaum lelaki. Tapi begitu sampai di pasar surga dia ditiup oleh angin yang datang di situ, cakep, tambah cakep. Ya. Begitu pulang ke rumah istrinya dan bidadari surga itu mengatakan, Masya Allah tambah cakep saja mas. Ya. Luar biasa. Nah, ini salon di surga. Salon ini kalau ada di manusia di dunia subhanallah, ibu-ibu antri, nggak bakalan masak lagi. Ya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini tentang keadilan ini, ya. Sampai hak-hak manusia dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Sesama hewan pun dibangkitkan untuk dituntut hak-haknya. Maka inilah yang berkaitan dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Al-aslu tsani, perkara yang kedua dari hadis ini adalah man'ud darari wal mudarrah, yaitu larangan dari membuat kemudaratan. Kalau yang pertama al-jaza'u min jinsil amal, yang kedua larangan dari membuat kemudaratan.
membuat bahaya, menimpakan bahaya kepada orang lain. Wa annahu la darar wala dirar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah bersabda la darar wala dirar. Jangan membuat mudarat dan jangan menjadi membahayakan, memudaratkan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain, memudaratkan orang lain. Ya. Nah, Ustadz, kalau begitu pangkal daripada membuat bahaya itu bagaimana? Syekh menjelaskan di sini, kata beliau, wa hadza yashmalu anwa'ad darari kullih. Larangan dari membuat mudarat ini mencakup semua jenis kemudaratan. Semua jenis apa? Kemudaratan. Nah, jenis kemudaratan, mudarat itu apa saja? Apakah hanya berkisar seputar membuat hal-hal yang buruk kepada orang lain saja? Maka dijelaskan oleh Syekh, kata beliau, wad-darar yarji'u ila ahadi amrain. Kemudaratan itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama, imma tafwitu maslahah au husulu madarrati biwajhin minal wujuh. Berupa menghilangkan kemaslahatan dari orang lain, atau mendatangkan kemudaratan dari berbagai sisi kepada orang lain. Jadi menghilangkan kemaslahatan dari orang lain juga termasuk mudarat, ya. Termasuk apa? Mudarat. Kenapa? Ya, orang itu dia harus mendapatkan kebaikan, kita berusaha menghalangi dia dari kebaikan. Ya kan? Maka dari itu Islam melarang praktek riswah, sogok menyogok. Kenapa? Karena sogok menyogok termasuk diantara menghilangkan kemudaratan dari kemaslahatan dari orang lain. Ya, sekarang ada orang, dia layak, ya kan? Dia ingin bekerja, dia layak untuk itu, dia punya pengetahuan, dia memenuhi standar. Tapi karena dia fakir, ada orang kaya datang, ya enggak usah Pak, ini ganti aja dengan yang ini. Nanti ganti dengan bayaran sekian. Apakah ini tidak termasuk menghilangkan kemaslahatan darinya? Ya, termasuk menghilangkan kemaslahatan darinya. Karena menghilangkan kemaslahatan darinya, maka ini termasuk di dalam larangan, yaitu man darallahu bih. Barang siapa yang membuat kemudaratan, maka Allah akan membalasnya dengan kemudaratan. Maka dari itu la'anallahu rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Ya. Kenapa? Karena di sini ada mudarat. Ada apa, ikhwan? Ada mudarat. Karena prinsip syariat yang mulia ini prinsipnya adalah memberikan kemaslahatan. Ya. Yuridu bikumullahul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ya. Tidak menghendaki kesulitan. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, atau mendatangkan kemudaratan kepada orang lain dari segala sisi, segala arah. Pokoknya yang namanya mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, ini termasuk membuat mudarat. Jadi mudarat itu, membuat mudarat itu kembali kepada dua. Pertama, menghilangkan maslahat dari orang lain, itu termasuk mudarat. Ya. Yang kedua, yang mendatangkan mudarat kepada orang lain. Nah, kemudian kata Syekh, fayadkhulu fi dzalik, masuk dalam bab mudarat ini adalah at-tadlis wal gish fil muamalati wa katmul uyubi fiha wal makru wal khida'u wan najash wa talaqqi ar-rukban wa bai'ul muslim ala bai'i akhih wa syira'u ala syira'ih wa mithluhu al-ijarat wa jami'ul muamalat wa khitbatu ala khitbati akhih wa khitbatul wadha'if allati fiha ahlun laha qa'imun biha fa kullu hadha minal mudarratil manhiyyi anha. Kata Syekh, termasuk di antara
memberi mudarat itu adalah tadlis, penyamaran. yakni menyamarkan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Ya. Melakukan apa? Kamuflase. Ya. Baik di dalam berkas-berkas, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, al-ghish, yakni penipuan dalam muamalah, bersikap curang dalam muamalah. Katmul uyubi fiha, menyembunyikan aib suatu barang yang hendak kita jual dalam muamalah. Wal makru, makar, tipu daya. Wal khida', wal najash, penyelabuan. Naam. Kemudian bai'ul muslim ala bai'i akhihi wa syira'u ala syira'ih. Yani membeli di atas apa? Belinya saudara atau menjual di atas jualnya saudara. Apa maksudnya? Ya, ini ada jual beli. Ada seorang dia sudah menjual, ya, dengan harga yang murah atau mahal. Dan antum paksakan dia untuk jual kepada antum dengan harga yang lebih mahal dari itu. Misalnya seorang dia, antum menjual, antum lihat ini ada peluang, antum paksakan dia harus jual dengan harga yang lebih mahal supaya antum mendapatkan barang itu. Padahal ini tadinya sudah dijual kepada orang lain. Atau dia jual dengan harga yang mahal, antum jual dengan harga yang murah. Ya, yang di luar daripada koridor ketentuan dengan maksud untuk apa? Membuat kemudaratan kepadanya, kepada si penjual ini. Mafhum ya? Nah. Atau membeli di atas pembelian saudara. Ya, ini ketika seseorang dia sudah tawar barang. Di toko dia tawar. Ini sudah, atau di pasar, jualkan ke saya. Berapa? Misalnya 30.000. Sudah ngaku, mau dijual. Antum datang, untuk saya bayar dengan 40.000. Ya, akhirnya dijualkan kepada antum. Ini tidak boleh. Ya, karena ini melanggar etika, merusak persaudaraan. Bagaimana antum mengedepankan kepentingan antum atas kepentingan saudara antum? Ya, nah ini dilarang. Nah, termasuk diantara membuat mudarat. Kemudian, yakni khitbah. Al-khitbatu ala khitbati akhih. Ini melamar. Seorang wanita yang sudah dilamar. Ya. Jadi begitu ada seorang wanita sudah dilamar oleh si fulan, antum jangan datang lamar lagi. Ya, tidak boleh. Ini dilarang dalam syariat. Tunggu aja. Kalau antum lagi suka sama si wanita itu tunggu saja. Ya, barangkali ada kesempatan. Ya, kesempatannya bisa antum lamar khitbah. Dengan cara apa? Apabila sang pelamar pertama telah membatalkan khitbahnya. Ya, dia batalkan khitbahnya. Atau ada kesepakatan untuk mundur antara kedua belah pihak. Misalnya orang pertama dia khitbah, tapi dia kasih tenggang waktu 2 tahun. Tunggu sudah 2 tahun, belum. Kelamaan. Si wanita sudah kebelet mau menikah, ya. Maka gimana nih Ustaz? Ya sudah, batalkan aja. Ya, bicara bagaimana caranya batalkan. Batalkan, nah baru boleh pihak yang lain masuk. Tidak boleh masih dalam tenggang khitbah, lah, nggak pakai itu, ana aja. Khitbah aja barangkali, nggak apa-apa kan, banyak nggak apa-apa. Nanti si wanita milih aja mau yang mana kan. Nggak boleh, ini nggak boleh. Ini bukan etika seorang muslim. Ya, nah. Baik. Dan memang jangan pakai booking ya. Kalau mau menikah jangan booking dulu. Ya. Kalau mau menikah ya sudah, lamar nikah aja. Tidak usah booking dulu, nanti tunggu sampai kapan. Tidak usah, ini booking namanya antum ya. Tidak boleh, ini bukan tiket pesawat. Ya. Nah, ya kalau mau menikah sudah lamar, punya keberanian lamar saja. Kalau tidak punya apa-apa ya sudah. Di zaman Nabi juga bisa nikah sama maharnya ayat Al-Quran. Ya, tidak apa-apa. HP juga bisa. Ya, nah asal ada persetujuan dari kedua belah pihak. Tidak usah pikir susah-susah. Mahalnya uang panah itu bikin banyaknya bujang ya. Nah. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum.
atau khidbatul wadhaif allati fiha ahlun laha qaimun biha, atau melamar suatu pekerjaan menyingkirkan orang lain yang lebih ahli dalam pekerjaan itu. Paham maksudnya ya? Ada pekerjaan, ada orang lebih ahli di situ. Tapi antum bagaimana caranya supaya orang itu tidak boleh antum masuk di situ pekerjaan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah, ini termasuk apa? Membuat mudarat terhadap saudara Anda. Kenapa? Telah berlalu Rasulullah mengatakan kepada kita bahwasanya al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara atas muslim yang lain. Rasulullah juga telah mengatakan apa? Al-muslim kal bunyan. Muslim itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dan. Satu dengan lainnya saling menyokong. Jangan saling menjatuhkan. Ya. Kalau yang kayak gini namanya saling ngikut ya. Islam melarang saling ngikut. Maka subhanallah. Kalaulah manusia ini mengerti tentang adab-adab Islam, maka kehidupan ini akan tentram dan damai. Ya. Nah. Kemudian akhwana fid din azzani Allahu wa iyyakum. Kata Syekh memberikan contoh-contoh ya, Syekh masih memberikan contoh-contoh tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Membahayakan. Kata beliau, wa kullu muamalatin min hadzal naw'i fa inna Allah la yubariku fiha li'annahu man darra musliman darrahu Allah wa man darrahu Allah tarahhala anhul khair wa tawajjaha ilaihi syarr wa dzalika bima kasabat yadah. Kata beliau, semua bentuk muamalah yang disebutkan oleh Syekh di atas yang termasuk dalam membuat bahaya ini, yakni fa innallaha la yubariku fiha. Allah tidak memberikan keberkahan padanya. Ya. Kalau namanya bentuk muamalah yang di situ ada unsur membahayakan orang lain, Allah tidak memberikan keberkahan padanya. Ya. Kenapa? Li'annahu man darra musliman darrahullah. Karena barang siapa yang membuat kesusahan kepada seorang muslim, niscaya Allah akan membuat kesusahan kepadanya. Ya. Barang siapa yang membuat kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah pun akan memudaratkan dia. Wa man darrahullah, dan barang siapa yang dimudaratkan oleh Allah, tarahhala anhul khair, akan hilang darinya kebaikan, wa tawajjaha ilaihi syarr, dan datang kepadanya keburukan, wa dzalika bima kasabat yadah, yang demikian itu karena perbuatan tangannya. Karena dia yang buat mudarat. Lalu Allah membalas kemudaratannya. Ya. Mafhum ya? Maka kembali kepada prinsip al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Hal yang perlu dicatat, digarisbawahi di situ adalah bahwa setiap bentuk praktik muamalah yang ada padanya memberikan kemudaratan kepada orang lain, maka tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicatat. Maka praktik muamalah ya ikhwan, yang kita cari, yang kita butuhkan itu keberkahan. Ya. Bukan banyak. Tidak ada gunanya banyak, tapi kalau tidak berkah, maka kita akan susah sendiri dalam mengurus yang banyak itu. Ya. Tetapi kalau berkah walaupun sedikit, dia akan memudahkan kita untuk takwa kepada Allah. Dan ingat, bentuk praktik muamalah apapun yang Allah tidak berikan keberkahan kepadanya itu tarahhala anhul khair. Hilang darinya kebaikan. Hilang darinya kebaikan. Dan apa? Wa tawajjaha ilaihi syarr, akan datang kepadanya keburukan. Jadi kita kadang lihat orang ya, dalam kasat mata pandangan dohir orang itu sukses, punya harta yang banyak, punya aset di mana-mana, punya jabatan dan seterusnya. Tapi kalau kita mau bandingkan kehidupannya, maka dia sengsara sekali ketimbang apa? Seorang yang hartanya pas-pasan. Ya. Kenapa? Karena hilang dari dirinya kebaikan. Ya. Punya harta yang banyak tapi tidak bisa memanfaatkan. Kenapa? Begitu punya harta yang melimpah,
orangnya lumpuh. Kasihan, tidak ada gunanya punya mobil mewah kalau lumpuh. Ya. Begitu punya harta yang banyak tapi orangnya kena penyakit gula darah, tidak bisa makan enak. Sayang. Coba lihat-lihat orang makan aja. Guna apa ngumpulin uang untuk orang-orang makan, antum cuma lihat. Ya, tidak ada faedah. Ya kan? Yang membahayakan diri. Akhirnya apa? Antum susah sendiri. Ya. Punya rumah mewah, aset banyak di mana-mana, rumah. Tapi tidak ditinggali sama antum. Tinggalnya cuma satu aja. Itu juga di kamar satu aja. Cuma kamar paling besar ya. Mungkin kamar antum paling besar sekali sudahkah? Katakanlah 5x5. Paling besar mungkin. Ada tenis meja di dalamnya mungkin ya. Paling itu aja. Yang lain ditinggalin sama siapa? Sama semut. Ya. Sama cecak. Lebih-lebih lagi sama generasi antum yang pemabuk bisa jadi. Wah, ini lebih musibah. Ya. Atau begitu antum wafat, ahli waris antum pakai untuk judi. Waduh. Sempurnalah penyesalan antum. Ya. Sempurnalah kerugian antum. Ini bahaya. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Ana ingin sebutkan kepada antum satu kisah luar biasa sekali. Kisah nyata. Terjadi di Saudi. Ada seorang konglomerat kaya raya. Dia punya kerabat, sepupu. Tapi orang ini karena kaya, sibuk dengan kesibukannya, aset dan seterusnya, dia tidak memperhatikan pergaulannya dengan kerabatnya. Dan bahkan cenderung dia menghindar dari mereka. Sebagaimana keumuman orang-orang yang sudah sukses katanya. Ya, yang katanya sudah jadi manusia. Nah, kalau antum ini sudah jadi manusia belum? Oke. Sudah jadi manusia belum? Sekarang ini. Manusia. Iya, antum manusia. Ya, ini sudah jadi manusia. Jangan bilang belum. Karena antum sekarang ini bukan Homo sapiens. Ya. Nah. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Singkat cerita, orang ini dengan kesibukannya, dengan kekayaannya dan seterusnya, dia membangun hubungan yang baik, yang buruk dengan kerabatnya, dan dia tidak punya ahli waris. Suatu ketika orang ini mati mendadak, meninggalkan harta yang berlimpah-limpah, ya, miliar, triliun. Akhirnya pihak pengadilan, karena memang Mamlakatus Saudiyah ini menerapkan syariat Islam ya. Antum tahu mereka punya dustur. Dustur itu kalau kita itu Pancasila itu disebutkan? Ideologi ya. Ideologinya Mamlakatus Saudiyah itu kami adalah negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itu ideologinya. Ya. Nah, kalau ideologi kita Pancasila dibuat oleh Bung Karno, ya, dan rekan-rekannya. Yang tadinya adalah Pancasila itu tadinya adalah Piagam Jakarta. Di Piagam Jakarta itu ada main mata oleh Bung Karno dan tokoh-tokoh Nasara dari Ambon. Sehingga menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Menjadi sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Padahal Piagam Jakarta itu sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Antum dah tahu? Masya Allah, wawasan antum terhadap kebangsaan ini masih sempit. Bagaimana mau jadi warga negara yang baik? Nah. Ya. Piagam Jakarta itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya masing-masing. Itu dirubah sama Bung Karno menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini Piagam Jakarta ini yang mau sahkan jadi dasar negara. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu. Ya, sekarang masa sekarang. Nah,
Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, lalu pengadilan memutuskan, begitu sidang pengadilan mencari ahli waris. Negara Saudi itu dia cari ini ahli waris, periksa nasab orang ini. Subhanallah ya. Periksa nasabnya, lihat keturunannya, lihat ahli warisnya. Tidak didapati ahli waris kecuali sepupunya saja. Sepupu jadi ahli waris ya. Tapi memang dia bisa terhalang apabila ada ahli waris yang lebih dekat. Itu belum belajar faraid ya. Nah, faraid nanti suatu saat perlu dipelajari. Ilmu yang pertama hilang dari permukaan bumi ini ilmu faraid. Ilmu apa? Faraid. Jadi harus belajar ilmu faraid supaya bagi warisnya bagus. Ya. Nah, maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum? Pihak pengadilan cari tahu ini ahli warisnya, ketemulah 3 orang sepupu ini, sang orang yang kaya ini. Akhirnya dibagi-bagi. Begitu pembagian harta waris, masing-masing mendapatkan harta ratusan miliar. Ya. Begitu sudah dibagikan dan masing-masing dapat ratusan miliar, begitu mereka mau pulang, pihak pengadilan sarankan. Pihak pengadilan, hakim itu katakan gini, saudara-saudara, ini saya cuma saran aja. Kami dari pihak pengadilan ini sarankan aja. Memang ini ahli waris, kalian ahli waris, kalian berhak atas harta yang ditinggalkan oleh sang mayit, dan itu hak kalian. Ya, tidak bisa digugat oleh siapapun, terserah kalian. Tapi kami sarankan, sebaiknya dari harta-harta kalian yang banyak ini juga kan kalian cuma tidur-tidur tiba-tiba dapat harta banyak kan? Gitu kan? Gak ada kerja, gak apa-apa, tiba-tiba dapat harta yang banyak. Jadi bagaimana kalau dari harta banyak ini kalian kumpulin sebagian, separuh kumpulin, kita berinfak untuk mayit ini supaya sang mayit juga dapat faedah. Ya. Apa kata mereka? Ketiga-tiganya tidak mau. Satu katakan, saya sudah lama hidup miskin, sekarang saya mau hidup kaya dulu. Siapa suruh dia semasa hidup nggak mau bangun masjid? Masa dia sudah mati baru saya mau bangun masjid untuk dia? Nggak mau. Subhanallah. Ya. Yang satunya juga ngomong kayak gitu. Yang satunya ngomong kayak gitu. Singkatnya apa? Inilah penderitaan orang yang mengumpulkan harta banyak. Ya. Dan kisah penderitaan orang yang menumpuk-numpuk harta dan tertipu dengan menumpuk-numpuk harta ini sudah disebutkan juga oleh Al-Imam Ad-Dhahabi di dalam kitab Al-Kabair. 70 dosa besar. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ana ingin katakan di sini singkatnya bahwa selagi antum punya kesempatan untuk beramal, maka beramal, jangan menunggu. Jangan mengatakan sudah tidak apa-apa, nanti anak-anak saya yang bersedekah untuk saya. Nanti anak-anak saya yang berbuat kebaikan untuk. Jangan, belum tentu. Ya, belum tentu. Coba antum lihat kisah nyata ini. 3 orang ini duduk-duduk, tidur, makan, main, tiba-tiba dapat harta ratusan juta. Mau infak sedikit saja nggak mau. Ya. Subhanallah. Dengan harta yang mereka dapatkan tiba-tiba. Dan telah ada di depan mata kita kenyataan banyak di antara orang-orang yang mewariskan harta yang banyak kepada anak-anaknya. Tetapi kemudian anak-anaknya dengan harta-harta itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Anda perlu menyelamatkan diri Anda dulu. Al-jaza'u min jinsil amal. Berusaha untuk menyelamatkan diri Anda. Karena balasan itu sesuai dengan amal. Jangan tunggu. Jangan mengatakan nanti si fulan, nanti anak saya sudah sekolahkan dia tinggi-tinggi. Saya sudah ajarkan dia, saya sudah nafkahi dia. Saya sudah bikin ini untuk dia, buat ini untuk dia. Nanti dia yang beramal untuk kita. Nah, belum tentu. Ini perkara gaib. Ini perkara apa? Gaib. Ya Alhamdulillah kalau mereka melakukan kebaikan untuk antum. Tapi kalau seandainya mereka lakukan keburukan dengan harta yang antum wariskan untuk mereka, bagaimana? Fasilitas yang Anda sediakan. Iya. Mereka bermaksiat kepada Allah dengannya. Ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini bahaya sekali. Maka dari itu ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Inilah kembali kepada keberkahan sebuah harta, yaitu ketika dalam muamalah itu seseorang tidak memudaratkan orang lain. Dan ingat,
tidak adanya berkah dan hilangnya keberkahan, kebaikan dan datangnya keburukan kepada Anda dalam bermuamalah, itu kasabat yadah, karena disebabkan oleh kedua tangan Anda sendiri. Ya, ada pepatah bilang siapa yang menanam dia yang panen. Walaupun kadang-kadang kita tanam orang lain yang curi, tidak apa-apa. Itu juga sedekah, panen pahala. Ya, nah, kalau tidak panen fulusnya ya panen pahalanya. Ya, nah. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kata Syekh selanjutnya, wa yadkhulu fi dzalik mudarratul gharim li gharimih wa sa'yuhu fil muamalati allati tadurru bi gharimih hatta innahu la yahillu lahu ay yatasaddaqa wa yatruka ma wajaba alaihi min ad-daini. Din dan dain itu sama-sama, tulis hurufnya sama. Salah baca, salah arti ya. Dain itu utang, kalau din agama. Nah. Hatta innahu la yahillu lahu ay yatasaddaqa wa yatruka ma wajaba alaihi min ad-daini illa bi idni gharimih aw yarhana mawjudatihi ahada guramaihi dunal baqin. Nah, ini yang ada catatan. Perlu anak kasih catatan di sini. Kata Syekh begini, termasuk di antara hal-hal yang memudaratkan orang lain itu adalah orang yang berutang. Memudaratkan orang yang memberi hutang kepadanya. Bagaimana orang yang berhutang memudaratkan orang yang memberi hutang? Ya bisa jadi dia ada kelapangan rezeki tapi tidak mau bayar. Ya, tunda-tunda. Eman-eman. Ana mau pakai dulu untuk ini dah. Kalau bisnis ini ya, keuntungan dalam sebulan bisa gini segini. Utangnya nanti dulu lah, entar ya. Bahaya. Bisa jadi orang yang memberi Anda utang ini sedang butuh. Sedang apa ya, kawan? Sedang butuh. Ya. Jadi orang yang berhutang itu harus memudahkan untuk membayar hutang. Ya. Jangan tunda-tunda. Ada kelapangan, bayar utang Anda. Karena dengan membayar utang Anda berarti Anda memudahkan saudara Anda yang telah melapangkan Anda. Maka di situ Allah akan memudahkan Anda juga untuk urusan-urusan lain yang tidak Anda pikirkan. Yang tidak apa? Anda pikirkan. Banyak hal dalam kehidupan dunia ini, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, itu terjadi di luar daripada nalar manusia. Ya. Selama seseorang dia berjalan dengan ketentuan-ketentuan syariat, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan-kemudahan yang di luar dari perencanaannya. Tetapi dia menyeleweng dari ketentuan syariat, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang di luar dari perencanaan dia. Selalu gagal, selalu tidak sesuai dengan konsep dalam kehidupannya. Kenapa? Ada hilang keberkahan dalam muamalahnya. Ya. Nah ini kata Syekh. Orang yang berutang, memudaratkan yang memberi utang. Kadang-kadang kita ini bukan tidak sanggup bayar utang. Sanggup. Cuma eman-eman gitu loh. Masih mau pakai untuk yang lain. Gitu. Masih mau pakai untuk yang lain. Subhanallah. Ya. Jangan. Sudah bayar itu hak orang lain. Nanti pakai yang lain itu ya sudah. Antum gunakan lagi. Allah mudahkan dari urusan yang lain. Ya. Nah. Coba bayangkan bagaimana kalau antum ngulur itu hutang. Ajal datang menjemput antum. Gimana? Hah? Siapa yang membayarnya? Syukur-syukur kalau anak-anak antum ahli waris itu mau bayar utang dengan harta yang antum tinggalkan. Tapi kalau mereka mengatakan, oh enggak, ini hak kami kok. Saya enggak mau. Siapa suruh dia waktu hidup enggak mau bayar hutangnya? La haula wa la quwata illa billah. Iya, musibah. Ya, musibah kepada sang mayit. Kata Syekh, wa sa'yuhu fil muamalati allati tadurru bi gharimih. Dia berusaha pada muamalah-muamalah yang ya memberikan kesusahan kepada yang memberi hutang. Ya. Ngulur-ngulur ya. Kadang mutar sana, mutar sini ya dan seterusnya. Kalau memang sama sekali tidak ada dan dia belum membayar itu tidak termasuk menyusahkan. Ya, memang dia belum berkesanggupan ya. Tapi yang persoalannya sudah ada tapi mau pakai untuk yang lain. Ini loh. Nah, ini termasuk memudaratkan kepada yang memberi hutang. Maka kata Syekh, perhatikan ini baik-baik ya ketentuannya. Kata Syekh begini. Hatta innahu la yahillu lahu ayatasaddaqa wa yatruka ma wajaba alaihi binad daini
illa bi'idzni gharimih. Ya. Tidak boleh seseorang bersedekah atau meninggalkan hal-hal yang wajib atas hutang yang harus dia bayar kecuali dengan izin orang yang memberikan dia hutang. Anda sekarang punya utang, punya uang, Anda bayar utang tapi antum mau sedekah. Boleh enggak? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, enggak boleh. Sampai orang yang memberi Anda utang itu izinkan Anda bersedekah. Kenapa? Karena di dalam harta Anda itu ada hak dia. Ada hak dia yang harus Anda kembalikan ke dia dulu. Ya? Mafhum? Nah. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Berapa banyak muamalah kita ini yang hancur, kacau balau. Ya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Au yarhana mawjudatihi ahada guramaihi dunal baqi. Atau dia menggadaikan sebagian daripada yang dia punyai. Au yaqifa au yu'ti kama yadurru bi gharibih. Dia gadaikan sebagian yang dia punya itu dari memberikan pelunasan kepada orang yang memberikan hutang. Anda boleh. Kalau dia mau gadai barangnya juga, sabar. Orang yang punya hutang masih ada hak di dia. Kamu tuh mau gadai ke siapa? Mau gadai ke sana? Anda boleh. Gadaikan ke saya. Ya. Nah, kenapa? Saya harus pegang ini sebagai jaminan. Nah, saya punya harta masih ada di Anda. Anda enak-enak aja. Gadaikan ke orang lain, ambil hartanya, antum pakai lagi. Sementara saya gimana? Saya nunggu. Ya. Saya nunggu Anda. Saya juga punya kebutuhan. Paham ya, ikhwan? Nah. Kenapa? Karena asal dalam utang piutang, asal dalam gadai itu adalah ta'awun alal khair, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, bagaimana Anda melakukan praktek tolong menolong dalam kebaikan sementara Anda merugikan orang lain? Merugikan orang yang telah membantu Anda, memberikan pinjaman dan seterusnya. Ya. Maka dari itu ketentuan dalam gadai juga tidak ada yang namanya penyitaan, tidak ada. Dan tidak ada yang namanya pemanfaatan barang gadai. Kecuali barang gadai itu membutuhkan biaya perawatan. Antum tidak boleh gadai sawah untuk saya, tapi saya manfaatkan sawah ini, saya garap ambil keuntungan darinya. Sampai masa Anda kembalikan uang saya. La, ini riba haram. Ya, tidak boleh Anda manfaatkan ini sawah, tidak boleh. Sawah itu hanya untuk jaminan saja. Sampai saya kembalikan uang, sampai uang saya dikembalikan. Ya. Mafhum? Kecuali barang gadai itu membutuhkan biaya perawatan. Seperti mobil, motor, butuh biaya perawatan. Antum nanti mesti ganti olinya. Antum mesti panasin dia. Itu butuh biaya. Boleh antum pakai untuk jalan-jalan. Tidak apa-apa. Sekedar kebutuhan. Walaupun ini barang gadai. Ya. Mafhum ya? Nah. Tidak boleh ngambil keuntungan dari barang gadai. Haram. Kenapa? Karena gadai ini bukan dagang. Gadai ini ta'awun, tolong menolong. Mafhum ya? Kalau dagang ya ada keuntungan. Kalau tolong menolong ya membantu. Ya. Sampai waktunya dia nggak bisa bayar, Ustaz, barang ini kita jual saja dan dia juga sudah sepakat. Oke. Boleh barang itu antum jual. Tapi ingat, antum jual dengan harga berapa? Oh, saya jual 15 juta. Gadainya baru-baru berapa? 10 juta. Kembalikan 5 juta kepada pemilik barang. Ambil 10 jutanya saja, punya antum. Jangan, ini keuntungan besar. Oh, bukan. Ini bukan dagang. Ini bukan dagang. Ya. Ini tolong menolong. Ini apa? Tolong menolong. Mafhum ya, ikhwan? Nah. Maka jangan membinasakan. Jangan membinasakan yang lain. Membahayakan yang lain dalam muamalah. Muslim itu kalbunyan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim itu seperti satu bangunan yang kokoh, sebagian yang menopang sebagian yang lain. Jangan sebagian yang menginjak sebagian yang lain. Ya, memanfaatkan kelemahan sebahagian yang lain. Memudaratkan sebahagian yang lain. La yajuz. Tidak boleh. Ya. Naam. Subhanallah. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Begitu juga au yunfiqa aktsara minal lazimi bighairi idnih. Tidak boleh juga dia berinfak ya di luar daripada
batasan kecuali dengan izin orang yang memberikan dia utang. Ya, intinya tadi saya katakan bahwa apa? Karena di sini ada hak di harta yang antum gunakan itu, ada hak orang yang memberikan utang. Ya. Subhanallah. Kalau kayak gini semua paham berarti enak. Termasuk di sini kata Syekh wa kadzalika ad wa kadzalika ad-dirar fil wasaya. Demikian pula dalam hal memberikan mudarat ini dalam hal wasiat. Apa itu wasiat? Apa perbedaan wasiat dan hibah? Wasiat itu sesuatu yang diwasiatkan oleh seseorang kepada orang lain. Apabila nanti yang sang pemberi wasiat ini wafat, maka benda itu akan diberikan kepada yang diwasiati. Itu namanya wasiat. Dan nanti kalau dia sudah wafat baru boleh diambil. Kalau dia belum wafat belum boleh. Ya, itu namanya apa? Wasiat. Kalau hibah itu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Jadi bisa dimanfaatkan kapan saja. Ya, itu namanya apa? Hibah. Hibah dan wasiat ini beda ya. Mafhum ya? Nah. Kemudian wasiat juga, tidak boleh membuat mudarat dalam wasiat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin ghaira mudar. Setelah menunaikan wasiat yang diwasiatkan atau membayar hutang tanpa mudar, tanpa melakukan kemudaratan. Ya, maksudnya begini. Kadang-kadang orang tua dia memberikan wasiat kepada salah satu ahli warisnya itu dengan harta yang lebih banyak daripada yang lain. Paham ya? Ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini termasuk memudaratkan yang lain. Ya, memudaratkan ahli waris yang lain. Maka dari itu hukum wasiat kepada ahli waris itu diikhtilafkan oleh para ulama. Kenapa? Karena di situ ada hak orang lain. Ada hak ahli waris. Maksud, paham saya punya maksud ya. Maksud saya begini. Ada ahli waris 5 orang, lalu saya pemilik harta berwasiat kepada salah satu di antara mereka, atau 2 di antara mereka. Ini dikhilafkan oleh para ulama. Kenapa? Karena nanti yang saya wasiatkan ini dapat lebih. Paham ya? Nanti dia dapat dari hasil bagi waris, kemudian dia dapat dari hasil wasiat lagi. Paham ya? Maka dia dapat lebih dari yang lain. Maka ini dikhilafkan oleh para ulama. Jumhur ulama dan para ulama ahlul hadis yang saya duduk dalam majelis mereka berbicara atau belajar tentang faraid, mereka tidak membolehkan. Tetapi Al-Alama Ibnu Utsaimin membolehkan dengan syarat. Apa dengan syarat? Syaratnya apabila disetujui oleh ahli waris yang lain. Karena menurut beliau ini kan hak mereka. Jadi kalau mereka setuju tidak apa-apalah. Karena mereka sudah setuju. Ya. Nah, jadi kalau pendapat yang kuat kita katakan kalau ahli waris tidak setuju tidak boleh. Kalau ahli waris setuju ya sah saja. Ya. Nah. Atau berwasiat kepada orang lain. Wasiat itu kepada bukan ahli waris ya. Tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Sehingga ahli warisnya mendapatkan yang sedikit. Ini pun tidak boleh. Ini memudaratkan ahli waris. Karena di dalam harta itu hak mereka. Paham ya? Nah. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Begitu pula seorang suami tidak boleh menyusahkan istrinya. Dia sudah susahkan istrinya supaya dengan maksud supaya istrinya minta talak sajalah. Kalau istrinya minta talak berarti khulu. Kalau istrinya melakukan khulu berarti istrinya harus membayar tebusan. Dia dapat faedah. Ada orang yang begitu. Ya. Dia sudah tidak mau tapi dia rugi lah. Saya sudah rugi banyak waktu lalu. Ya, pokoknya tidak bisa. Bikin makar sedemikian rupa sehingga istri menebus dirinya. Ketika istri menebus dirinya, istri membayar. Ya. Para ulama mengatakan bahwa mengembalikan mahar yang berikan. Ada yang mengatakan separuh dan yang seterusnya. Ini bahasan dalam kitab nikah. Anda bahas di sini ya. Nanti ada bahasan tersendiri. Tapi ini anak singgung. Itu tidak boleh. Ya. Atau dia tidak suka, tapi dia juga tidak mau melepaskan istrinya. Dia rujuk istrinya, dia tahan, tapi menelantarkan istrinya. Sehingga kal mu'allaqah dalam nas itu dikatakan terkatung-katung. Tidak boleh. Itu kedoliman. Kalau Anda suka, imsak bil ma'ruf. Pegang dia dengan cara yang baik. Penuhi hak-hak dia. Kalau Anda tidak suka,
Tafriq. Ya, tinggalkan dengan cara yang baik. Talak dia supaya dia juga bisa mandiri. Jangan antum pegang dia dan memberikan nafkahnya, dia seperti layang-layang di udara. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Mafhum ya, ikhwan? Karena ini juga termasuk memudaratkan apa? Keluarga dan seterusnya. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Termasuk di sini ana singgung adalah termasuk penyakit ya. Tidak boleh mengumpulkan orang yang berpenyakit menular dengan orang yang sehat. Tidak boleh juga, itu memudaratkan. Itu memudaratkan. Ya, dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal dars. Ana tadinya kira kita bisa membaca 2 hadis, tapi ternyata kita hanya bisa baca 1 hadis saja. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Wallahu taala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.